Di dalam petualangan, tidak semua tentang hal baru. Kadang ada kalanya hal yang telah usang perlu kita ulang. Bukan untuk mengunjungi ingatan, bukan pula untuk menemui kenangan. Namun, waktulah yang mengharuskan untuk kita kembali pada bagian dari masa lalu, demi menemukan pemahaman yang baru. Hello guys. Jadi kita sudah di dermaga Piwingan Lama, Riam Kanan ya, di Kabupaten Banjar. Seperti biasa, kita sudah persiapan buat naik kapal. Tujuan kita kali ini akan mendaki ke Gunung Kahung. Jadi sama teman-teman ternyata walaupun ini kita naik dari Minggu ya, besok di hari kerja, tuh kapalnya penuh. Kita akan ke Gunung Kahung sama banyak pendaki dari Kalimantan Selatan. Oke kawan-kawan, jadi kita ada stay di kapal. Ini kapal kita yang akan membawa kita ke Desa Belangian yang letaknya kurang lebih sekitar 1,5 jam dari pelabuhan ini ya, dari dermaga untuk sampai ke Desa Belangian yang merupakan desa terakhir sebelum kita melakukan pendakian ke Gunung Kahung. Oke, ini kapalnya. Kita akan berlayar di perairan Riam Kanan kurang lebih 1,5 jam. Kita naik kapal. Ini kapal kita. Waduk Riam Kanan adalah salah satu waduk buatan terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Terletak di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Waduk ini dibuat oleh pemerintah Indonesia, setidaknya menghabiskan waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 1963 hingga berhasil diresmikan pada tahun 1973 oleh Presiden Soeharto. Waduk ini memiliki luas perairan 9.730 hektar, menampung dari 8 sungai yang berasal dari Pegunungan Meratus bagian selatan. Tujuan dari dibangunnya waduk ini sebagai penyedia air baku bagi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Namun seiring waktu berjalan, Waduk Riam Kanan bertransformasi jadi banyak hal. Perairannya merupakan tempat masyarakat mengembangkan usaha, yaitu perikanan air tawar dengan keramba jaring apung. Sedangkan pada sektor pariwisata terdapat wisata memancing, wisata berkapal, rumah makan terapung, serta tempat camping, baik di bibir pantai waduk ataupun bukit di sekitar hingga pulau-pulau kecil di dalamnya. Sedangkan untuk kegiatan hiking atau pendakian, Riam Kanan juga menyajikan perjalanan menuju dua gunung yang sangat ikonik, yaitu Gunung Haurbunak dan juga Gunung Kahung. Gunung Haurbunak sendiri terletak di Desa Paau, sedangkan Gunung Kahung terletak di Desa Belangian. Sepanjang perjalanan, mata kita akan dimanjakan oleh hamparan luas perairan yang jernih, bukit dan pegunungan yang hijau, serta lalu lalang kapal dengan berbagai keperluan. Dan baiklah kawan, inilah perjalanan selengkapnya menuju Desa Belangian, merupakan titik awal akses sebelum mendaki ke Gunung Kahung.
Dan oh ya kawan-kawan, Gunung Kaung sendiri diklaim memiliki ketinggian puncak 1456 mdpl. Hal inilah yang membuat Gunung Kaung masuk ke dalam dua kategori, yaitu 7 puncak tertinggi di Kalsel serta 10 puncak tertinggi di Kalsel. Gunung Kaung sendiri masih merupakan bagian dari Pegunungan Meratus, yaitu pegunungan yang sangat luas dan panjang yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari semua summit ataupun puncak di Pegunungan Meratus, Gunung Kaung merupakan salah satu yang terindah. Sebab dari awal perjalanan mata kita sudah dimanjakan dengan berbagai pemandangan, termasuk hutan hujan yang sangat rapat, serta puncaknya yang memiliki pemandangan sangat luar biasa. Ya lah mereka. Amin. Oke, kawan-kawan, jadi kita udah sampai di dermaga Desa Blangian. Saat ini jam setengah 6 sore, jadi kita sampai di sini sekitar 15 menit yang lalu. Dan sekarang ternyata untuk ke Gunung Kaung registrnya sudah pindah ke sini nih, pas di gerbang Desa Blangian. Itu sampingnya ada warung dan tempat registrasi untuk pendakian ke Gunung Kaung. Jadi karena pada hari ini ternyata yang naik ke Gunung Kaung ini banyak sekali ya, bareng sama kita banyak. Jadi sekarang masih antri untuk menunggu giliran ojek membawa naik, karena di Gunung Kaung ya ada ojek yang bisa membawa kita ke atas melewati dari pos 1 hampir pos 2. Jadi itu yang sangat membantu kita, karena kalau jalan kaki jauh banget ya. Jadi kita terbantu dengan adanya ojek. Sekarang kita lagi nunggu antrian ojek untuk diantarkan ke batas pengantaran. Oke, kita lanjut dulu.
Setibanya di Desa Belangian, hal yang harus kami urus adalah registrasi. Registrasi sendiri dilakukan melalui Pokdarwis atau kelompok sadar wisata bernama Kahung Raya. Di sini pun terdapat cukup banyak informasi tentang pendakian Gunung Kahung, mulai dari kondisi jalur, waktu tempuh, serta hal-hal yang berkaitan dengan pendakian ke Gunung Kahung. Setelah beres dengan urusan registrasi, selanjutnya kami berbincang-bincang dengan anggota Pokdarwis Kahung Raya, bertanya perihal kondisi terkini Gunung Kahung. Meskipun ini adalah kali ketiga saya ke Gunung Kahung, namun bertanya terhadap kondisi Kahung saat ini adalah solusi ketika sudah cukup lama tidak ke Gunung Kahung. Setelahnya, kami memesan ojek. Satu persatu pendaki menunggu giliran untuk diantar oleh ojek. Namun, karena jumlah ojek yang sedikit berbanding terbalik dengan jumlah pendaki yang cukup banyak. Alhasil, hingga malam hari pun masih banyak pendaki yang terdampar di pos registrasi untuk menunggu giliran ojek. Beruntungnya, pada malam hari ini cuaca tidak ada tanda-tanda akan hujan. Jadi, kami masih merasa aman untuk melanjutkan perjalanan, meskipun kami harus melakukan trekking malam. Waktu menunjukkan hampir jam setengah 8 malam. Kami adalah tim terakhir yang diantar oleh ojek pada malam hari ini menuju ke batas pengantaran. Oke kawan-kawan, kita ada di batas pengantaran ya, di ujung Batapres. Kurang lebih sekitar 30 menit kita diantar sama ojek. Jarak yang ditempuh sekitar 7 kilo. Jadi 7 kilo itu sekitar 30 menit bisa sampai di sini. Jadi sangat membantu untuk pendaki yang mau naik ke Gunung Kahung. Oke, kita mau persiapan trekking untuk menuju ke pos 3 rencana. Jadi pos 2, pos 3 baru kita nge-camp di sana. Gunung Kahung, gaspol. Oke, kawan-kawan, kita mulai trekking ya. Saat ini jam malam ya. Jam 8 malam. Jadi kita target untuk tiba ke pos 3 Cemara. Kita lanjut dulu. Kita tinggal berempat ya, karena yang lain yang di depan sudah jalan semua. Jadi tinggal kita berempat. Tapi di belakang masih ada orang lain. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai di pos 2 shelter Muara. Pos 2 shelter Muara Kahung. 3,4 kilo lagi menuju pos 3 shelter Cemara. Shelternya ada di sana, cuman kayaknya kondisinya udah kurang oke ya. Jadi kita istirahat sebentar, lanjut ke pos 3. Saat ini jam setengah 9, jadi kurang lebih sekitar 30 menit ya kita dari batas pengantaran sampai ke pos 2 ini. Oke, nih, tim kita 4 orang, banyak yang di depan, banyak juga yang di belakang, kita di tengah. Oke, Gunung Kahung, gaskan. Oke, kita udah sampai di pos 3 shelter Cemara. Saat ini jam 10 lewat 10. Oke, kurang lebih ya 2 jam lah. Kita dari jam 8 malam dari Belangian ya. Jam 8 malam dari tempat ngejek. Sekarang udah sampai di pos 3. Kita mau bangun tenda dulu.